Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Mutia dengan NIM 19031073. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, untuk yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai konsep dasar, apa itu pendidik, kependidikan, tugas dan fungsi pendidik dan kependidikan, dan yang kedua yaitu proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan yang meliputi pengangkatan, pengembangan, promosi dan mutasi, kesejahteraan, cuti, pemberhentian, kompensasi, dan penilaian. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu dengan konsep dasar administrasi pendidikan dan kependidikan. Administrasi itu sendiri berasal dari dua kata, yang pertama ad dan minister, yang berarti kepada ataupun ke. Sedangkan untuk minister berarti melayani atau membantu. Jika kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Adapun pengertian dari pendidik, secara umum pendidik Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, di mana ia merupakan tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang pendidik dan tenaga pendidikan pasal 39 yang berbunyi pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang kedua, tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11, pendidik dan tenaga kependidikan pada pasal 39 yang berarti tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Adapun strukturnya terdiri atas yang pertama kepala atau wakil kepala sekolah, lalu ada TU atau tata usaha, lalu ada laboran, di mana dibantu juga oleh adanya pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas kebersihan ataupun aktivitas akademika lainnya yang ada di sekolah, di mana mereka semua adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 mengenai tugas dan fungsi tenaga pendidik, yang pertama yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kita mulai dari tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini ada perencanaan pendidik dan tenaga pendidikan dan juga penempatan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang mana perencanaan pendidik dan tenaga pendidikan ini terdiri lagi atas dua komponen, yaitu metode tradisional dan yang kedua metode perencanaan terintegrasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini terdiri atas pengangkatan pendidik dan tenaga pendidikan, lalu pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan workshop, lokal karya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengangkatan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik ada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri lain atau pimpinan lembaga dan departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Selanjutnya, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
Agar pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lebih efektif dan efisien, perlu ditunjang dengan manajemen kinerja tenaga pendidik dan pendidikan yang meliputi, pertama, fungsi kerja esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan, yang kedua, besarnya kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian, yang ketiga, tujuan pendidikan, yang keempat, arti konkret mengajarkan pekerjaan yang baik, yang kelima, cara tenaga pendidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan kinerja yang ada di sekitarnya dalam periode sekarang. Dan yang terakhir yaitu mengukur prestasi kerja akan diukur dan mengenali berbagai hambatan kerja dan menyingkirkannya. Selanjutnya yaitu ada promosi dan mutasi pendidikan tenaga kependidikan. Adapun mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga pendidikan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan satu tenaga kerjaan dari tenaga kependidikan pada situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga pendidikan yang bersangkutan memperoleh kebebasan kerja yang mendalam dan memberikan prestasi kerja yang maksimal mungkin pada satu lembaga pendidikan. Selanjutnya ada kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan. Terdiri atas 3 dan ini berbeda di setiap daerah karena ada yang sifatnya itu dibayarkan ataupun tidak. Yang pertama yaitu tunjangan khusus, di mana jumlah dana tunjangan khusus bagi guru bukan PNS yang belum in passing adalah sebesar 1.500.000 per orang per bulan, di mana ini lebih dikenal dengan istilah honorer BOSDA, berarti honorer yang dibayarkan dengan bantuan operasional sekolah daerah. Yang kedua, tunjangan fungsional. Program tunjangan fungsional bayarkan pada guru PNS dan non-PNS baik sekolah negeri maupun swasta. Ini biasanya berupa tunjangan uang lauk pauk, beras dan sejenisnya. Yang ketiga itu ada tunjangan profesi. Program tunjangan profesi bayarkan kepada guru untuk memiliki sertifikasi pendidik. Dalam hal ini itu sertifikasi profesi profesional guru, di mana setelah mengikuti program PPG tentunya. Yang selanjutnya ada cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti ini terdiri atas 4 dan tidak semuanya kalangan PNS maupun non-PNS dari tenaga pendidik dan pendidikan dapat mengambilnya. Hal ini bersifat opsional karena terdiri atas beberapa kategori. Yang pertama, cuti tahunan merupakan hak PNS termasuk PNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Yang kedua, cuti besar. Cuti besar merupakan hal yang PNS telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Selanjutnya ada cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau PNS wanita yang mengalami gugur kandungan misalnya ataupun yang menderita penyakit sehingga dia harus dirumahkan atau berhenti sejenak untuk melakukan proses dalam administrasi pendidikan. Selanjutnya ada cuti bersalin dan itu khusus untuk para wanita. Yang selanjutnya adalah pemberhentian pendidik dan tenaga pendidikan. Pemberhentian pendidik dan tenaga pendidikan sekolah merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personal dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dalam kaitannya dengan tenaga pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada kompensasi pendidik dan tenaga pendidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan sekolah kepada tenaga pendidikan dalam bentuk uang yang mempunyai kecenderungan diberikan dengan tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji menurut Mangkunegara Prabowo Anwar tahun 2004 dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, dan lain-lain. Selanjutnya penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut data tahun 2004, satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sistem penilaian pendidik dan tenaga pendidikan antara lain pertama intelijensi, dua kemampuan dan kepercayaan diri sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan, yang ketiga memiliki integritas pribadi, perkataan sikap dan perbuatan baik memenuhi harapan teman-temannya, yang keempat dapat mengadakan kontak hubungan dengan lancar, yang kelima memiliki sikap inovatif yang mampu mewujudkannya, dan yang keenam berorientasi pada aplikasi, berusaha membuat rencana yang dapat dilaksanakan. Mungkin itu saja terkait topik administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Sekian, terima kasih.